Di pedalaman Sumatera Barat, desa kecil bernama Lubuk Larangan terkenal tenang. Malam itu, angin berhembus kencang, lampu minyak di rumah-rumah bergetar. Mak Itam, warga tua. Angin malam ini lain, seperti membawa firasat buruk. Warga hanya saling pandang. Seorang pemuda bernama Randi melihat kilatan cahaya di langit. Cahaya itu turun, melayang di antara pepohonan. Randi berbisik, "Itu bukan bintang jatuh. Apa jangan-jangan Palasi?" Di rumah, seorang ibu hamil bernama Mira terbangun. Peluh dingin membasahi wajahnya. Ia baru saja bermimpi bayinya direnggut makhluk berkepala terbang. Mira gemetar. "Astagfirullah, mimpi itu terasa nyata sekali." Tengah malam suara duk-duk-duk terdengar di atap rumah Mira. Ia memeluk perutnya. "Ya Allah, lindungi anakku." Suaminya Damar segera keluar rumah dengan parang. Damar melihat bayangan melintas cepat di atap rumah, seperti kepala dengan rambut panjang terurai. Damar berteriak, "Siapa di sana? Jangan ganggu keluargaku." Namun sosok itu lenyap di balik gelap. Keesokan harinya, kabar cepat menyebar. Beberapa ibu hamil mengaku mengalami mimpi serupa, didatangi kepala melayang yang menjilat perut mereka. Mak Itam, "Itu pasti Palasi. Dia lapar, mencari janin." Malam berikutnya, bayi milik pasangan Reno dan Sari tiba-tiba meninggal tanpa sebab. Tubuh bayi pucat, tanpa luka, tapi kosong. Sari menangis histeris. "Anakku, kenapa kau pergi secepat ini?" Warga mulai ketakutan. Mereka yakin Palasi gentayangan di desa. Randi mengingat cahaya yang ia lihat malam itu. "Aku melihatnya sendiri. Itu bukan manusia." Perempuan hamil mulai dikawal suami atau keluarganya setiap malam. Namun tetap saja mimpi buruk terus datang. Mira lirih. "Setiap malam aku merasa ada yang menatap perutku." Mak Itam menceritakan asal-usul Palasi. "Palasi itu manusia yang menempuh ilmu hitam. Siang hari dia nampak biasa, tapi kalau malam hari kepalanya terlepas, mencari janin untuk dimakan." Anjing-anjing desa menggonggong serentak menjelang tengah malam. Cahaya merah melayang di atas sawah. Damar siaga. "Itu dia, kita harus berjaga." Sari yang baru kehilangan bayi mendatangi rumah dukun kampung. "Tolong, jangan biarkan ada ibu lain yang kehilangan anaknya seperti aku." Dukun kampung Pak Rajo menyiapkan sesaji, ayam hitam, garam, dan daun sirih. Warga berkumpul di surau. "Malam ini kita hadapi dia. Kalau tidak, desa ini habis dimangsa Palasi." Suasana mencekam, lampu dimatikan. Warga hanya berbekal obor. Terdengar suara angin menderu, diikuti bau anyir menusuk. Tiba-tiba terdengar jeritan dari rumah Mira. Damar berlari. Dilihatnya kepala dengan rambut panjang mencoba masuk lewat jendela. Damar berteriak, "Palasi!" Warga berbondong mengejar cahaya merah yang melayang. Suara teriakan dan gonggongan anjing bersaut-sautan. Pak Rajo menabur garam dan membaca doa. Sosok kepala melayang itu menjerit. Rambutnya berkibar liar. Parasik suara melengking. "Kalian tidak akan bisa menghentikanku. Janin itu milikku."
Meskipun terluka, Palasik melesat ke arah kebun tebu. Beberapa warga yang mencoba mendekat jatuh pingsan karena hisapan energi gaib. Keesokan harinya, warga mencurigai seorang perempuan tua bernama Mak Rani yang dikenal aneh dan jarang bergaul. Ia terlihat pucat dan lemah setelah malam itu. Saat didesak, Mak Rani menangis. "Aku hanya ingin awet muda. Aku belajar ilmu Palasik. Aku tidak bisa menghentikannya lagi." Warga sepakat mengusir Mak Rani dari desa. Ia berlutut, menangis, namun tidak ada yang bersimpati. Pak Rajo memimpin ritual besar di balai desa. Doa-doa dibacakan. Cahaya merah muncul sekali lagi di langit, namun meledak seperti bara api. Beberapa minggu berlalu, tidak ada lagi bayi yang hilang. Ibu hamil mulai tidur dengan tenang. Mira tersenyum lega. Alhamdulillah, anakku selamat. Namun, suatu malam, Randi melihat cahaya kecil melintas di ujung bukit. Ia tercekat, wajahnya pucat. Randi berbisik, "Apakah Palasik itu benar-benar sudah hilang?" Legenda Palasik bukan sekedar cerita. Di beberapa tempat, ia masih dipercaya berkeliaran, mencari mangsa yang lengah. Dan mungkin malam ini, ia sedang menatap rumahmu. Selesai.